Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalamna Hamzah, NIM 240931704129. Saya Ervarin Krista Priscila Putri, NIM 240931704391. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan motor 2 langkah dan 4 langkah. Di sini kami sudah membaca dari berbagai sumber seperti jurnal dalam keadaan ilmiah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian motor 2 langkah yang akan dijelaskan oleh Ervarin. Motor 2 langkah sendiri adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus pembakaran dengan 2 langkah piston, di mana putaran proses engkol terjadi 1 langkah pembakaran. Prosesnya meliputi isap dan kompresi. Langkah kedua yaitu pembakaran dan pembuangan. Untuk motor 2 langkah ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis pada tahun 1859 oleh Théo Lenoir. Teknologi ini populer di Indonesia saat produksi pabrikan Jepang yang dipasarkan pada tahun 1950 sampai 1990. Selanjutnya, untuk pengertian motor 4 langkah. Motor 4 langkah adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. 4 langkah tersebut meliputi isap, kompresi, tenaga buang. Untuk mesin 4 tak menghasilkan gas emisi yang ramah lingkungan dan irit bahan bakar, di mana motor 4 langkah piston bergerak dari BDC ke TDC atau sebaliknya sebanyak 4 kali, dan busi atau spark plug memercikan bunga api sebanyak sekali setiap piston bergerak sebanyak 4 langkah. Selanjutnya, Prinsip kerja, akselerasi, dan daya motor 2 langkah. Pada motor 2 langkah tentunya memiliki kesamaan dengan motor 4 langkah, namun yang membedakan yaitu dengan siklus yang sama tetapi piston hanya bergerak dari TDC ke BDC atau sebaliknya sebanyak 2 langkah. Di sini tidak melibatkan katup buang dan katup masuk, namun melibatkan krakes, ruang bilas, saluran masuk, dan saluran buang. Siklus motor 2 langkah. Yang pertama adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah gerakan piston dari TMB titik mati bawah menuju TMA titik mati atas. Gerakan ini menyebabkan tertutupnya lubang pemasukan campuran bahan bakar dan udara terlebih dahulu karena letak lubang pemasukan yang relatif lebih dekat ke TMB daripada lubang pengeluaran, dan disusul tertutupnya lubang pembuangan. Sehingga untuk selanjutnya gerakan ini akan menekan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder, dan campuran dari karburator akan terisap menuju crankcase. Ketika beberapa derajat sebelum titik mati atas, maka campuran tersebut akan dibakar oleh percikan api yang berasal dari busi. 2. Langkah ekspansi. Gas sisa pembakaran menekan piston sehingga akan bergerak ke arah TMB. Lubang pembuangan yang relatif lebih dekat dengan TMA akan terbuka, menyusul lubang pemangkasan juga terbuka. Ketika lubang pembuangan terbuka, maka gas sisa pembakaran akan menuju saluran buang knalpot. Dan ketika lubang pemasukan terbuka, maka campuran bahan bakar dan udara dari crankcase akan masuk silinder setelah sampai TMB. Maka proses siklus akan berulang. Pada siklus mesin 2 tak ini, proses pembakaran tidak bisa berlangsung relatif sempurna seperti pada motor 4 langkah. Karena pada saat piston menekan campuran bahan bakar dan udara untuk proses pembakaran, saat itulah sebenarnya campuran tersebut telah tercampur juga dengan gas sisa pembakaran sebelumnya yang belum sempat keluar lewat lubang pembuangan. Begitu juga pada saat ekspansi, maka campuran bahan bakar dan udara yang baru masuk silinder sebagai akan ikut keluar lewat lubang pembuangan tersebut bersama gas sisa pembakaran. Sistem akselerasi bekerja dengan memaksimalkan efisiensi pengisian silinder dengan campuran bahan bakar dan udara serta pembuangan gas sisa pembakaran secara cepat. Untuk akselerasinya ada pertama proses pengisian atau scavenging.
Proses ini merupakan kunci utama akselerasi motor 2 langkah. Proses penggantian gas sisa pembakaran dengan campuran bahan bakar dan udara segar di dalam silinder. Scavenging sendiri memiliki beberapa jenis, biasanya digunakan di motor 2 tak seperti cross flow scavenging, lob scavenging, uniflow scavenging. 2. Karburator atau sistem injeksi. Karburator pada sistem akselerasi sendiri meningkatkan menggunakan pompa akselerasi, di mana throttle dibuka secara tiba-tiba. Pompa akselerasi ini menyemprotkan sejumlah bahan bakar tambahan ke dalam fan nuri. Karburator bahan bakar tambahan ini mengatasi kondisi kekurangan bahan bakar saat akselerasi sehingga meningkatkan respon mesin. Ketiga, port timing. Dari pembuangan dan penutupan lubang transfer sangat penting, di mana waktu pembukaan yang lebih lama memungkinkan lebih banyak campuran bahan bakar dan udara masuk ke silinder dan mampu meningkatkan daya pada RPM rendah. 4. Sistem pembuangan exhaust system. Pada sistem pembuangan sendiri, motor 2 langkah dan 4 langkah knalpot dirancang untuk memanfaatkan gelembung tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran. Knalpot memiliki bagian ekspansi dan bagian kontraksi. Gelombang tekanan yang kembali pada knalpot membantu mendorong campuran bahan bakar dan udara yang belum terbakar ke dalam silinder, meningkatkan efisiensi pengisian. Kelima, sistem pelumasan. Pelumasan pada motor 2 langkah sangat penting karena sistem pelumasan terpisah seperti motor 4 langkah, di mana oli pelumasan biasanya dicampur dengan bahan bakar atau campuran langsung atau disuntikan secara otomatis oleh sistem oli samping auto loop. Sistem pelumasannya baik memastikan bahwa semua bagian mesin yang bergerak terlumas dengan baik, mengurangi gesekan dan keausan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja akselerasi dan daya motor 4 langkah. Mesin 4 tak atau 4 langkah adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 langkah karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk 1 kali proses. Siklus motor 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah hidup. Saat langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk atau hisap terbuka dan katup buang tertutup, sehingga campuran bahan bakar dan udara dari karburator akan masuk ke silinder. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Langkah ini adalah gerakan piston dari TMB menuju TMA. Saat pergerakan ini baik katup masuk maupun katup buang pada kondisi tertutup. Akibat kompresi ini terjadi kenaikan tekanan dan temperatur silinder pada sekitar 710 sebelum TMA. Maka campuran bahan bakar dan udara yang telah dimampatkan ini akibat dinyalakan oleh percikan api dari busi, sehingga terjadi pembakaran. Proses pembakaran ini berlangsung sampai 710 setelah TMA. Yang ketiga yaitu langkah ekspansi. Langkah ekspansi sendiri yaitu setelah sampai TMA, gas pembakaran hasil kompresi memerlukan ruang untuk berekspansi karena tekanan dan temperaturnya yang tinggi, sehingga akan mendorong piston untuk bergerak menuju TMB. Walaupun proses pembakaran sendiri belum selesai sampai kira-kira 7 atau 10 setelah TMA, pada langkah ini baik katup hisap maupun katup buang berada pada posisi tertutup. Yang keempat yaitu langkah buang. Pada akhir langkah ekspansi di TMB, selanjutnya piston akan bergerak menuju TMA. Pada langkah ini katup buang membuka dan katup masuk menutup, sehingga gerakan ini akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar dari silinder menuju ke saluran gas buang. Setelah sampai TMA, maka siklus akan dimulai lagi dan langkah hisap dan seterusnya. Untuk keunggulan motor 2 langkah dan 4 langkah. Keunggulan motor 2 langkah, konstruksi sederhana dan ringkas, tidak seperti 4 langkah. Mesin 2 tak memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan mesin 4 langkah dengan hanya 2 langkah putaran per siklus. Mesin 2 tak lebih ringkas, ringan dan mudah dipasang, serta memerlukan lebih dikit kompresi komponen. 2.
tenaga lebih tinggi mesin 2 tak cenderung menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk ukuran mesin yang sama dibandingkan dengan mesin 4 langkah. Hal ini disebabkan oleh siklus pembakaran yang lebih sering dan efisien, yang lebih tinggi dan memindahkan campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Bahkan mesin 2 tak disebut setara dengan 1/6 mesin 4 tak. Yang ketiga, responsif dan cepat. Siklus pembakaran yang lebih cepat pada mesin 2 tak memberikan respon yang lebih langsung terhadap akselerasi gas. Inilah yang membuat ideal untuk aplikasi balap yang membutuhkan percepatan yang cepat. Keempat, bobot lebih ringan. Desain yang sederhana membuat motor 2 tak lebih ringan dibandingkan dengan motor 4 langkah dengan kapasitas mesin yang sama. Kelima, perawatan lebih mudah. Mesin 2 tak cenderung lebih mudah karena konstruksinya yang lebih sederhana. Untuk keunggulan motor 4 langkah, lebih hemat bahan bakar. Mesin 4 langkah lebih hemat energi dibandingkan dengan mesin 2 langkah karena tidak ada campuran bahan bakar dan udara terbuang saat proses pembuangan. Yang kedua, ramah lingkungan. Emisi gas buang motor 4 langkah tidak lebih sedikit sehingga lebih ramah lingkungan karena pelumasan mesin terpisah dari bahan bakar. Yang ketiga, torsi lebih baik pada putaran rendah, RPM rendah, membuat motor lebih mudah dikendalikan pada kecepatan rendah. Selanjutnya yaitu kelemahan motor 2 langkah. Kelemahan motor 2 langkah sendiri yaitu boros bahan bakar. Mesin 2 langkah cenderung lebih boros daripada mesin 4 langkah karena proses masuk bahan bakar ke ruang silinder yang lebih cepat membuat mesin 2 langkah membutuhkan asupan bahan bakar yang lebih banyak. Kedua yaitu emisi tinggi. Mesin 2 langkah yang menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi atau lebih berisik, jadi menciptakan polusi udara. Yang ketiga yaitu penggunaan oli samping pada mesin 2 langkah menambahkan biaya operasional dan berpotensi mencemari lingkungan. Yang keempat yaitu cepatnya panas suhu mesin 2 langkah karena posisi lubang buang yang berada di silinder. Kelemahan motor 4 langkah. Konstruksi rumit. Mesin 4 langkah lebih sulit karena konstruksinya yang lebih rumit. Yang kedua yaitu akselerasi kurang. Mesin 4 langkah memiliki akselerasi atau kecepatan yang kurang dibandingkan dengan mesin 2 langkah pada saat jalan datar. Ya, di sini kita sudah ada motor 4 langkah dan 2 langkah. Untuk pertama kita bahas motor 2 langkah terlebih dahulu. Untuk keunggulan motor 2 langkah, ini mesinnya lebih ringkas dan sederhana. Untuk bahan bakar juga efisiensi lebih enak, tapi untuk kelemahannya lebih boros. Dan kalau kita tidak bisa benar-benar merawat motor 2 langkah akan terlihat beberapa rembesan seperti oli dan bahan bakar yang tidak rapat dari crankcase. Nah, untuk pembuangan knalpotnya motor 2 langkah kurang ramah lingkungan atau kurang efisiensi karena sistem pembakaran dari bahan bakar 2 langkah, pembakaran dari kecampur oleh oli mesin sehingga tidak ramah. Kita ke motor 4 langkah. Untuk motor 4 langkah sendiri mesinnya terlalu rumit dibandingkan motor 2 langkah, dan bahan bakar 4 langkah sendiri lebih efisiensi, ramah lingkungan karena tidak menimbulkan asap atau polusi. Dan dari kedua motor ini kita bisa membedakan mana yang lebih cocok untuk digunakan, karena untuk motor 2 langkah sendiri bisa terbilang boros dan akan mengeluarkan banyak biaya, seperti untuk pembelian oli samping, karena setiap mesin dengan oli samping atau merek yang berbeda juga akan menimbulkan kesehatan pada mesin. Nah, untuk motor 4 langkah sendiri hanya memerlukan oli mesin atau oli mesin untuk campuran mesin pelumas, karena tidak perlu
campuran bahan bakar oli sampingnya. Ya, kalau untuk hemat dan biayanya lebih rendah, pasti lebih milih motor 4 tak dibanding dengan 2 tak. Dan untuk itu 2 tak sendiri juga mengeluarkan suara bising, dan karena itu tidak ramah lingkungan dibandingkan motor 4 langkah yang suaranya lebih rendah atau lebih tidak bising. Seperti apa Mas suaranya? Oh ya, kita tes suaranya motor 2 langkah dan 4 langkah. Nah, ini dapat dilihat sendiri menimbulkan polusi udara yang cukup karena terjadi pembakaran antara campuran bahan bakar dan oli samping mesin ini ya guys. Seperti itu. Dan suaranya cukup berisik mengganggu warga sekitar ya. Kita ke motor 4 langkah. Nah, ini motor 4 langkah. bisa dibandingkan sendiri ya guys, motor 4 langkah tidak terjadi pencemaran udara atau minim pencemaran udara karena ini tidak ada asap dari knalpotnya, dan lebih ramah lingkungan juga, tentunya tidak berisik. Nah, ini guys bisa didengarkan ya. Bisa didengarkan sendiri suaranya yang cukup ramah lingkungan, tidak mengganggu sekitarnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan mana yang lebih baik untuk digunakan, lokal motor 2 langkah atau 4 langkah. Tapi untuk motor 2 langkah sendiri keunggulannya juga cepat daripada motor 4 langkah karena dengan 2 siklus putaran mesin atau engkol poros. Nah, jadi untuk video kali ini pemirsa bisa menyimpulkan mana yang benar-benar cocok untuk digunakan, atau motor 2 langkah atau 4 langkah dengan keunggulan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulannya, motor 2 langkah melakukan pembakaran dalam mesin dengan 2 langkah piston, di mana 1 putaran poros engkol dan 1 putaran pembakaran. Prosesnya meliputi isap dan kompresi. Langkah kedua, pembakaran dan pembuangan. Sedangkan motor 4 langkah melakukan pembakaran dalam mesin melalui proses 4 langkah, yaitu naik turun piston untuk menghasilkan tenaga isap, kompresi, tenaga buang. Pada motor 2 langkah tentunya memiliki persamaan dengan motor 4 langkah, namun ada yang membedakan, yaitu siklus yang sama tetapi piston hanya bergerak ke TDC dan BDC, atau sebaliknya sebanyak 2 langkah. Motor 2 langkah dan 4 langkah memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, seperti konstruksi dari desain 2 langkah yang lebih ringkas, sederhana dibandingkan motor 4 langkah. Motor 2 langkah lebih boros dan gas emisi yang dibuang kurang efisien dibanding dengan motor 4 langkah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Untuk penggunaan 2 langkah dan 4 langkah memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk itu, para pengguna bisa memilih mana yang bisa diambil keuntungan dan meminimalisir kelemahannya. Nah, untuk motor 2 langkah dan 4 langkah sendiri, kita sebagai pengguna bisa mengambil mana yang lebih menguntungkan untuk penggunanya dan bisa untuk meminimalisir kekurangannya. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan motor 2 langkah dan 4 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.